Oke, selamat pagi dan selamat datang di pertemuan kita yang ketiga, rekan-rekan. Kita akan ingin belajar tentang mengapa kita harus belajar untuk informasi sistem, dan itu menjadi sesuatu kewajiban bagi kita untuk berada di sini. Dan wawasan tentang sistem berbasis komputer dan bagaimana kita bisa tahu seberapa jauh dampak daripada TI terhadap organisasi, pentingnya SI terhadap masyarakat, dan kesimpulannya. Nah, di sini kita mencoba untuk mengetahui bahwa sistem informasi itu merupakan implementasi daripada teknologi terhadap bisnis, rekan-rekan. Dan dari semua itu, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, di mana di situ ada dasar-dasar bisnis, kemudian komunikasi, interpersonal, dan kerjasama tentu saja, dan tidak berupa dengan teknologi, dan termasuk analisis kritis dan sistemik. Untuk kunci teori kita yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita bisa membedakan antara TI dan SI. Di sini kalau TI itu merujuk pada tools komputer, di mana orang-orang tersebut atau orang-orang yang mempergunakan untuk digunakan untuk bekerja dengan informasi dan pendukung informasi. Untuk mengetahuinya kita harus perlu proses, dan itu sebuah hal yang ada di organisasi. Bagaimana dengan SI? SI itu terkait dengan pengumpulan proses, pengumpulan penyimpanan, pengumpulan analisis, kemudian diseminasi informasi daripada tujuan spesifik. Sehingga kalau kita coba untuk bedakan antara TI dan SI, tentu saja bagaimana kalau TI itu kita pergunakan tools-nya, sedangkan SI itu prosesnya dan yang lain. Dan kita coba mengetahui bagaimana pengetahuan informasi data itu seperti apa, ini, kemudian informasi seperti apa, pengetahuan seperti apa, dan kebijakan. Di mana data di sini kita harus tahu bahwa apa-apa saja yang mendiskusikan dasar-dasar daripada hal-hal yang kita ingin ketahui, kejadiannya, aktivitasnya, dan transaksi daripada yang dapat direkam, diklasifikasikan, dan disimpan. Tapi tidak terorganisasi untuk dikonvey atau melakukan pengertian secara spesifik. Informasi itu apa? Data dari sebuah organisasi yang dapat diartikan data tersebut, dan nilai-nilai yang bisa dikaitkan dengan tujuan yang kita inginkan. Pengetahuan adalah sebuah informasi di mana organisasi dan proses untuk mengkonvey pemahaman, pengalaman, dan expertise daripada mereka yang menerapkan permasalahan dan aktivitas. Kebijakan di sini menyangkut dengan kolektif aplikasi untuk sebuah langkah daripada pengetahuan atau tindakan. Di sini contohnya adalah bagaimana data 3.16 itu informasinya adalah 3.16 ditambah John June itu sama dengan grade point average atau IPK. Jadi IPK di sini itu terdiri daripada nilainya sendiri dan John Jones. Dan itu merupakan pengetahuan yang dinamakan prospek kerjanya. Jadi kalau kita mengatakan IPK 2,9, maka 2,9 sama kita sendiri. Kenapa kita harus belajar SI? Ini kita ingin tahu bahwa SI itu pemahamannya paham terhadap apa di belakang aplikasi-aplikasi itu dibuat. Kemudian bisa untuk menyediakan inputan untuk organisasi aplikasi TI-nya, sehingga meningkatkan daripada kualitas aplikasi yang ada tersebut. Secara cepat memposisikan, merekomendasikan, dan berpartisipasi dalam seleksi sebuah aplikasi TI, di mana kamu atau kita, organisasi kita itu akan pakai. Bisa digunakan untuk keep up ya dengan kecepatan pengembangan in existing information technology, sama baiknya dengan pendahuluan dari sebuah teknologi baru, pengenalan dari sebuah teknologi baru. Kemudian pemahaman potensial dampak daripada baru dan peningkatan sebuah teknologi yang akan dipakai dalam sebuah di organisasi kalian, institusi kalian, di mana itu juga menjadi alasan sebuah kualifikasi yang akan dimiliki dan direkomendasikan concern pada adopsi mereka dan pemakaian mereka.
digunakan dan jadi kunci utama dalam pengelolaan sistem informasi di dalam organisasi kalian, dan diposisikan untuk mempergunakan TI, di mana kalian harus bisa atau kita semua bisa memutuskan untuk memulai suatu bisnis kita sendiri. Di sini kita bisa melihat pekerjaan TI itu diantaranya adalah sebagai pegawai informasi, kepala pegawai informasi, kemudian direktur SI, manajer pusat informasi, manajer pengembangan aplikasi, manajer project, manajer sistem, manajer operasi, manajer program, analis sistem, analis bisnis, sistem programmer, aplikasi programmer, dan itu bisa kita lihat dari deskripsi pekerjaan tersebut masing-masing di bagian kanan kita. Dan apa yang kita juga lihat di sini termasuk manajer teknologi emerging-nya, manajer jaringan, administrator database-nya, dan manajer keamanan suatu komputer, webmaster, dan desain web. Itu juga bisa kita lihat definisinya di bagian kanannya. Secara keseluruhan komputer, ya, SI yang dasar komputer itu adalah ada hardware, ada software, ada database, ada network, di mana hardware itu terdiri daripada alat-alat seperti prosesor, monitor, keyboard, dan printer yang secara bersama-sama dari mereka itu menerima, memproses, dan mendisplay data dan informasi. Bagaimana dengan software? Software itu adalah sebuah program atau koleksi kumpulan program di mana yang dapat dimungkinkan mempermudah hardware untuk bisa memproses data. Database itu adalah kumpulan yang terhubung dengan file, tabel yang berisi data-data, sebuah jaringan, network, ya, sebuah jaringan, ada sebuah koneksi sistem yang dimana di situ bisa wireline secara kabel, tanpa kabel, di mana perizinan different komputer itu bisa menjadi sumber yang kita pakai. Untuk keseluruhan sistem informasi berbasis komputer ini bisa dari TPS, FAIS, IOS, ERP, e-commerce, OAS. Dari sini kita bisa melihat di mana sebuah TPS itu bisa mendukung pengendalian, pengumpulan, penyimpanan, dan proses. FAIS mendukung sebuah fungsi secara partikular area di mana suatu organisasi itu berada. IOS support di kebanyakan organisasi operasi untuk mensuplai rantai pasok. ERP sistem secara tepat membetulkan atau membenarkan atau memberikan solusi sesuatu komunikasi yang macet agar bisa menjadi jalan di antara FAIS dengan cara mengintegrasikan fungsi-fungsi yang ada. E-commerce system memungkinkan organisasi bisa mengkondak atau mengajukan atau memulai transaksi dengan organisasi yang lain. OAS typically mendukung sebuah staff clearing lebih rendah yang di bagian paling bawah, menengah, manajer menengah, dan memberikan pengetahuan pada pekerja. Di mana kita bisa tahu sebuah bisnis intelijen, sebuah expert system, dan dashboard di mana bisnis intelijen ini juga menjadikan sistem yang menyediakan komputer yang berdasar pada pendukung kompleks, rutin, tidak rutin, tentunya tidak rutin biasanya, kemudian utama atau menengah, manajemen menengah atau utama, dan bekerja dalam hal pengetahuannya. Expert system itu diletakkan untuk menduplikasi pekerjaan manusia, ahli manusia yang sudah sangat ahli, dan itu dicoba digantikan dengan menerapkan alasan-alasan kapabilitasnya, pengetahuan, dan expertise pada spesifik secara domainnya. Dashboardnya di mana? Di sini kita bisa melihat juga dapat dipanggil digital dashboard, artinya yaitu spesial bentuk daripada CSI untuk mendukung semua manajer di sebuah organisasi. Dan di sini kita bisa melihat TI di dalam sebuah organisasi untuk bisnis sistem intelijen, di mana di situ terdiri daripada accounting SI, financial SI, kemudian produk daripada operasi manajemen SI, kemudian ada marketing SI, dan human resource SI. Dan itu didukung oleh apa? Didukung oleh transaksi proses sistem. Awalnya sebenarnya dibentuk dari komponen IT personal, kemudian mendukung personal TI dan mendukung layanan TI. Dan itu semua menjadi alasan sebuah proses untuk menjadikan transaksi proses sistem itu mendukung dari 5 kaitan yang akan menjadi bisnis intelijen sistem. Dan ini adalah tipe-tipe sistem SI organisasi. Ada tipe sistem yang namanya fungsional
area fungsional SI, fungsinya apa? Support aktivitas dengan spesifik fungsi area, contohnya seperti apa? Sistem untuk payroll proses. Ini kita bisa melihat dari transaksi processing system, enterprise resource planning, office automation system, management information system, decision DSS atau decision support system, export system, executive dashboard, supply chain management system, electronic commerce system. Jadi di semua ini akan kita bisa melihat fungsi-fungsinya dan contoh-contohnya. Apakah fungsi yang di antara organisasi yang banyak itu bisa kita pahami? Di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah organisasi itu didukung oleh supplier, kemudian memberikan sesuatu kepada customer berupa produk fisik, dan memberikan produk fisik juga kepada bisnis. Dari supplier memberikan material, dan dari organisasi kita memberikan informasi kepada supplier, memberikan order online, memberikan payment, dan itu terjadi secara online dan daripada sistem. Dan kemudian bagaimana TI itu bisa berdampak pada organisasi? Di sini saya melihat bahwa TI itu bisa mengurangi jumlah manajer level menengah. Artinya apa? Mungkin bisa dibandingkan pekerjaannya atau fungsinya di bagian manajer level menengah. TI bisa menyediakan manajer, memberikan manajer sesuatu yang real time, waktu yang tepat informasi, atau near real time informasi yang mungkin mendekati kenyataan. Artinya manajer tersebut tidak akan kehilangan waktu untuk memberikan keputusan, atau tidak akan kehilangan waktu untuk memberikan sesuatu yang penting dalam hal keputusan. IT atau TI akan meningkatkan kesesuaian atau kemiripan daripada manajer, misalnya menggantikan manajer yang akan memberikan supervisi secara geografi, disparate employee dan tim. Jadi intinya memberikan pengganti keputusan daripada manajer untuk memberikan supervisi daripada pegawai dan tim. Bagaimana bisa TI itu berdampak organisasi juga? Di sini kita bisa melihat daripada performa secara cepat, numerical kompetisi secara tinggi, menyediakan secara cepat akurasi komunikasi, penyimpanan jumlah besar informasi, mengizinkan secara cepat dan inexpensive akses yang mahal, tak mahal, kemudian integrasi jumlah yang pas, data dan cepat, otomasi kedua antara bisnis proses semi otomasi dan tugas-tugas secara manual, dan itu memberikan kemudian bagi suatu institusi atau organisasi. Bagaimana TI bisa berdampak pada organisasi? TI itu bisa mengeliminasi atau menggantikan pekerjaan. TI bisa menyebabkan pegawai itu bisa menuju ke memiliki kepengalaman daripada sesuatu yang hilang. Artinya bisa mengembalikan sesuatu yang mungkin pegawai itu memerlukan data hilang dan itu bisa muncul kembali. Kemudian TI juga dapat menjadi penyebab pekerjaan stres pekerjaan dan fisik secara permasalahan seperti repetitive stress injury. Dan itu bisa dikatakan TI itu bisa kadang positif, kadang juga negatif. Secara penting sistem informasi pada masyarakat adalah TI dapat menjadikan kemungkinan orang-orang bisa dengan kecacatan bisa membantu. TI bisa menyediakan orang-orang dengan fleksibilitas dalam pekerjaannya, misalnya kerja dari manapun, robot bisa mengganti dan course, kemudian TI bisa mempermudah improvement daripada atau meningkatkan kesejahteraan dalam hal kesehatan. Di sini juga pentingnya sebuah sistem informasi untuk masyarakat, yaitu TI dapat menyebabkan masalah kesehatan untuk bagi manusia. Jadi secara negatif ya, pandangan negatif tadi, secara positif ya kita melihat, dan negatifnya adalah TI bisa menggantikan pegawai secara konstan, dan itu bisa menyebabkan kita tidak bisa melakukan pekerjaan. TI dapat secara potensial menghilangkan informasi daripada pasien karena masalah kesehatan. Dapat juga menjadi penyebab hilangnya info tentang hal itu. Dan itu kita bisa mengetahui hal-hal yang ada di SI itu diambil dari data pustaka dari R. Kelly, Rainer, Brad Prince, and Casey dengan judul Introduction to Information System Supporting and Transforming Business Value. Cukup sekian dari pertemuan kita yang ketiga dengan materi yang kedua, dan saya harap tugas-tugas yang akan diberikan akan menjadi sesuatu yang menjadi nilai tambah buat kalian, dan kerjakan tugas tersebut dengan cara membuat satu pertanyaan di YouTube channel RSC Konseptor, berikan nama, berikan name, kemudian berikan pertanyaan.
dan itu menjadi pengganti dari tugas atau presensi yang kalian lakukan hari ini. Dan kami, Pak Resa juga akan melihat bahwa itu adalah presensi ketika kamu sudah menuliskan nama, NIM, kemudian tugasnya itu pertanyaan kepada Pak Resa, maka kalian akan mendapatkan presensi. Jika tidak melakukan itu, maka presensi kalian tidak diberikan. Begitu ya. Sampai jumpa di pertemuan keempat dan materi yang kedua. See you next time. Bye-bye.